Hai Arkadaslar, assalamualaikum. Ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Pada kesempatan kali ini, Teteh sedang bersama dengan salah satu wanita Indonesia yang berasal dari Bali, yang mempunyai talenta, terus mempunyai usaha yang awal mulanya adalah sebagai tenaga kerja Indonesia. Banyak suka duka yang dia alami sampai sekarang. Pertamanya tenaga kerja Indonesia, kemudian dia sakit, kemudian dia bangkit dan mempunyai usaha kuliner, yaitu makanan Indonesia secara online. Bagaimana suka dukanya dari awalnya dia datang ke sini, suka dukanya yang sedang dia hadapi. Kita ikutin terus obrolan cantik Teteh dengan beliau. Sekarang saya sudah berada dengan salah satu wanita Indonesia dari Bali yang mempunyai semangat yang sangat tinggi dan harus menjadi inspirasi untuk kita semua bagaimana untuk bangkit dari keterpurukan sekalipun kita di negeri orang. Selamat siang Mbak Nia Wardani. Iya, siang. Siang. Ini adalah Mbak Nia Wardani, salah seorang warga negara Indonesia yang dulunya adalah tenaga kerja Indonesia. Kemudian dia beralih profesi menjadi seorang pengusaha kuliner ya Mbak? Iya. Perusahaan rumahan kuliner yang kita bisa pesan makanannya secara online ya? Iya. Oke. Mbak, maaf nih, makasih banyak waktunya. Kemudian saya ingin menanyakan sedikit bagaimana awal mulanya Mbak itu bisa ke Turki gitu. Awal mula tahun 2015 di housekeeping, saya dari agensi legal dengan visa kerja, kontrak 1 tahun di hotel, housekeeping, profesi housekeeping 1 tahun, terus habis kontrak diperpanjang lagi 6 bulan, setelah 6 bulan diperpanjang lagi 6 bulan. Setelah itu kita Oke, kita berhenti karena kerja di housekeeping itu terlalu capek di sini. Berat ya? Berat. Kerjanya mungkin berapa jam kerjanya? 13 jam atau 12 jam, paling lama 13 jam. 13 jam kerjanya. Setelah itu aku cut kontrak dan mulai usaha di rumahan dengan masak, karena aku hobi masak, disalurkan ya, menghasilkan uang juga buat karena aku nggak bekerja kan, otomatis aku usaha untuk bertahan hidup ya. Setelah beberapa bulan, setelah 3 bulan atau sampai 4 bulanan, 5 bulan itu aku sakit. Sakitku pertama aku divonis cuma bisul-bisul biasa di salah satu rumah sakit di sini. Habis itu setelah aku biarin ternyata benjolannya semakin besar. Ke rumah sakit Hosel Lastani dari sini swasta, dan divonis aku cancer. Divonis cancer. Setelah itu aku juga nggak percaya gitu aja, karena di keturunan keluargaku itu, di genku itu tidak ada yang penyakit cancer. Oke. Itu istilahnya aku kaget. Kaget. Oh, masa sih gini? Aku pasti bisa sembuh gitu. Kaget. Dan setelah itu harus dioperasi. Operasi pertama penyedotan dulu. Setelah itu dioperasi pertama. Setelah penyedotan, operasi pertama, udah operasi, udah diangkat benjolannya, ke 5 bulan lagi tumbuh lagi dan semakin besar. Oke. Mbak Mia, maaf nih, saya dengar Mbak Mia tuh kan sakit kena getah bening ya? Berarti cancer itu kan? Divonis dari dokter di salah satu rumah sakit di Istanbul, di daerah Ataşehir, Avicena. Aku divonis cancer penyer getah bening stadium awal. Berarti pada saat itu tahun berapa Mbak divonis sakit cancer stadium awal?
2017 pertengahan. Nah, langkah yang Mbak ambil pada saat itu nih, oke Mbak cancer, nah perasaannya gimana tuh? Perasaannya sih percaya nggak percaya, karena di keluargaku tidak ada, maksudnya cancer itu kan kata dokter 70% itu dari gen, tapi di keluargaku tidak ada yang kena cancer. Bikin aku tambah nggak percaya lagi kalau aku kena cancer. Mungkin vonis dokter salah, aku bisa sembuh kok, aku bisa sembuh. Itu aja yang tanamin dalam diri, positive thinking. Sampai aku berjalannya waktu berobat, apa aturan dokter aku Ikutin prosedurnya. aturan dokter, makan yang makanan yang nggak berminyak. Kalau ini kan penyerta bening. Nah, Mbak itu kan dulu itu pernah menghilang, ternyata Mbak itu sakit. Nah, bisa tahu Mbak itu sakit tuh gimana, gejala yang Mbak rasakan pada saat itu bagaimana? Kok sampai nggak tahu bahwa itu getah bening gitu atau misalkan cancer? Jadi awal mulanya apa yang dirasakan? Awal mulanya kan aku ada benjolan di bawah ketiak, kecil banget, kecilnya kayak kelereng gitu, tapi nggak sakit. Aku kira benjolan biasa, karena emang nggak sakit awal mulanya. Terus lama-kelamaan sekitar 2 bulan benjolan itu makin bengkak besar dan sakit, nggak bisa angkat tangan ke daerah payudara, ke daerah bagian ke leher, ke sini. Setelah itu aku ke dokter lagi, hasilnya keluar. Vonis dokter kelenjar getah bening stadium awal. Apa yang diambil waktu itu sama dokter mengenai penyakitnya Mbak ini? Awal pertama dari divonis itu aku disedot dulu. Ada sebagian kayak darah putih gitu, atau darah kayak misalnya kayak nanah kayak gitu ya. Kayak nanah kayak gitu, disedot dulu, dikasih waktu beberapa minggu. Kalau misalkan ini nggak tumbuh, kita bisa pakai tempur, pakai obat, nggak usah operasi dulu. Setelah beberapa minggu, tumbuhnya makin gede lagi. Padahal itu prosesnya udah disedot ya? Udah disedot. Oke. Boleh bisa tahu nggak di sebelah mana? Posisinya ada di sebelah kiri. Oke. Terus? Dan setelah itu, setelah habis disedot, 3 minggu kemudian makin membesar. Setelah kita rendu operasi, jadwal operasi 4 harian lagi kita operasi. Aku dioperasi dokter. Penyembuhan tuh beberapa bulan, udah membaik, udah ini. Aku kira udah dari sel kanker udah mati karena udah dioperasi. Ternyata 6 bulan kemudian tumbuh lagi. Nah, berarti kan dari operasi pertama ke diagnosa berikutnya itu bahwa oh Mbak ini tumbuh lagi. Itu terjadinya di mana tuh posisinya? Di posisi di tempat yang sama tapi posisi yang berbeda, cuma sedikit, mungkin beberapa jarak 3 cm atau 5 cm itu ke bawah. Kemudian apa yang dilakukan? Berarti kan itu termasuk kanker ganas dong karena muncul lagi ya? Iya, divonisnya gitu, tapi aku tetap sekali lagi kita bisa sembuh kok gitu. Setelah itu operasi lagi untuk operasi yang kedua. Terus operasi kedua belum nih, di kemo dulu sekali. Di kemo dulu, tapi nggak berhasil kan perjalanannya itu beberapa bulan karena aku mau cepat sembuh. Terus setelah di kemo dioperasi lagi. Berarti karena kemo tidak berhasil, makanya dokter memutuskan untuk operasi. Operasi karena makin besar. Oke. Setelah operasi kedua, karena aku ikuti terus anjuran dokter, vitamin, obat sekian, satu kali aku bisa 7 obat, 8 obat sehari aku minum. Dari operasi ke 7 bulan atau kalau nggak salah 8 bulan itu benar-benar hidup sehat. Akhirnya sampai bisa sembuh. Belum sih sembuh total, cuman alhamdulillah. Nah, sekarang pada proses itu karena kanker itu adalah biaya paling besar, paling mahal banget. Nah, pada saat itu sempat dirawat nggak di rumah sakit? Aku dirawat 3 bulan di rumah sakit dengan tanpa sigorta, tanpa asuransi di sini. Aku bayar benar-benar pakai uang,
tanpa asuransi itu membengkak. Karena membengkak, aku memilih untuk dirawat di rumah, infus dibawa di rumah. Kadang 1 minggu sekali dokter datang. Akhirnya dengan ikhtiar aku pasti bisa sembuh positif. Lingkungan sekitar, teman-teman, keluarga, khususnya keluarga yang di Bali selalu support, ibuku dan bapakku, adik-adik semua yang support selalu, dan keluargaku di Turki, keluarga angkat di Turki yang begitu supportnya besar. Alhamdulillah aku bisa sembuh. Pada saat itu, waktu 4 bulan teman saya ini usahanya kuliner, saya pernah mencicipi masakannya, itu masakan cumi kalau nggak salah sama udang. Setelah itu menghilang, nggak ada kabar berita, ternyata Mbak Nia itu sakit. Nah, sakitnya itu berapa lama, Mbak? Sakitnya itu hampir sekitar 19 bulan. Hampir 2 tahunan ya? 2 tahun. 2 tahun aku melawan sakit, 2 kali operasi, dan terakhir diradiasi sampai aku rambut digundul dokter. Nah, sekarang kondisinya sembuh nih? Udah belum sembuh total, masih perawatan herbal ataupun obat-obatan tiap bulan tetap. Oke. Sambil itu dari setelah jatuhnya aku itu sakit, untuk naik lagi itu butuh waktu yang benar-benar, istilahnya aku tuh melawan waktu. Iya, benar. Dari aku sakit sampai sekarang bisa saat seperti kayak gini lagi, nggak mudah. Ya jelas, 2 tahun waktu itu, dan dukungannya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah aku berjuang melawan sakit, sampai belum sembuh total sih. Iya betul, tapi masih ya, alhamdulillah ya sudah. Nah, sekarang akhirnya berarti selama masih sakit ini Mbak memutuskan untuk bangkit dan membuka usaha lagi. Usaha lagi dari awal belum sembuh total, masih sakit. Aku udah nyoba masak lagi, jualan lagi, promo lagi, dan respon dari teman-teman aku dulu, langganan aku dulu itu, ayo kita kamu jualan lagi, kamu bisa. Akhirnya aku nyoba 4 bulan berjalan, makin banyak order. Setelah itu aku ketemu dengan Ramdhani, salah satu mahasiswa berprestasi di sini. Setelah ketemu dia, kita memutuskan untuk join. Akhirnya ada usaha online lagi. Berarti teman-teman, perjuangan Mbak Nia ini tidaklah mudah. Tidak semua orang akan bisa menghadapi seperti Mbak Nia ini. Dia bangkit dari keterpurukannya. Di saat kita mempunyai percaya kepada adanya Tuhan, di pertolongan itu akan datang tanpa disangka-sangka. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan salah satu mahasiswa berprestasi di Turki, yaitu Ramdhani, dan akhirnya membuka usaha join dalam bidang kuliner juga ya? Ya, kuliner. Dalam bidang kuliner juga.